Blink 500B2 atau Blink 500 Pro X Q20? Nah, kita langsung cari tahu aja jawabannya. Kita langsung masuk aja ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue tuh mau nge-compare atau nge-versusin nih antara dua mic ini, yaitu ada Saramonic Blink 500B2 sama Blink 500 Pro X Q20 ya. Kita langsung bahas aja dari tipe-tipenya nih. Nah, kalau dari Blink 500B2 ini dia itu ada 3 tipe, yaitu ada yang seri yang ini kabel jack 3,5, terus ada seri yang USB Type-C, terus juga ada seri yang USB Lightning atau yang USB-nya iPhone gitu ya, iPhone kayak gitu. Nah, di ini Saramonic Blink 500 Pro X Q20 ini dia itu hanya ada tersedia satu tipe saja, yaitu ada yang jack 3,5 saja. Nah, kalau dari segi tipe lebih unggul si Blink 500B2 ini atau Blink 500 Basic ini. Oke, kita langsung masuk aja ke fitur-fiturnya karena ini adalah video versus bukan video review ya. Kalau mau cari review itu sebenarnya udah banyak. Nah, kalau kita compare dari segi fiturnya, kita mulai dari mute-nya nih. Kalau di Saramonic yang basic ini, yang Blink 500, nah itu dia tidak terdapat tombol mute. Jadi ini mic ini kita nggak bisa nge-mute kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Pro X Q20 ini, dia itu ada tombol mute-nya. Jadi kalau dari tombol mute lebih unggul si Pro X ini. Mic ini ya, dia itu sama-sama mempunyai polar pattern omnidirectional ya. Jadi omnidirectional itu apa? Gua jelasin berulang-ulang. Karena seluruh mic itu biasanya sudah menggunakan polar pattern ini, yaitu polar pattern yang menangkap secara keseluruhan area mic, tapi dia jangkauannya itu hanya kecil aja. Jadi dia tidak nangkap yang panjang-panjang kayak gitu, yang luasannya luas, tapi dia nangkap di area sekitar mic ini aja yang dekat-dekat. Jadinya suara kita jauh lebih bersih lagi ya. Untuk sinyal noise to ratio-nya atau yang biasa disingkat adalah SNR, nah di sini lebih unggul si Pro X Q20 ini karena dia mempunyai desibel di lebih 84 desibel. Kalau misalkan si seri basic ini dia hanya ada di 78 desibel saja. Yang artinya si Pro X Q20 ini dia itu lebih minim noise kayak gitu. Jadi audio yang ditangkap tuh lebih yang berguna-berguna. Tapi kalau yang noise-noise itu dia lebih ngebuang kayak gitu. Kalau bicara untuk jarak jangkauan ya, kalau misalkan teman-teman di sini ada konten kreator yang membutuhkan mic yang jangkauannya itu cukup jauh gitu ya. Misalkan kalau ada konten kreator kayak ngeprank atau segala macamnya itu kan pasti butuh jangkauan yang cukup jauh tuh. Nah, kalau dari segi keunggulan jangkauan, si Saramonic Pro X Q20 ini dia itu lebih unggul karena dia bisa sampai 100 meter lebih dengan catatan tidak adanya obstacle atau kayak gangguan kayak gitu, kayak gedung atau rumah itu, nah itu tidak adanya seperti gangguan-gangguan seperti itu. Kalau misalkan yang basic ini dia hanya ada di 50 meter saja, nah itu dengan tanpa obstacle juga. Kalau misalkan ada obstacle, nah kedua ini ada sedikit pengurangan di segi jarak jangkauannya. Kalau yang Pro X ini dia itu ada di 50 meter saja. Kalau yang basic ini dia ada di 25 meter. Untuk sistem pairingnya sendiri di sini lebih unggul si Pro X Q20 ini. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai tombol pairingnya. Sedangkan kalau seri basic ini dia itu masih menggunakan pin yang misalkan kalau teman-teman mau ngebuka SIM card itu kalau yang kita colok ke lubang kecil tuh. Nah, begitu juga untuk seri basic ini. Nah, kita perlu colokin pin itu ke dalam lubang kecil yang ada di receiver yang di Blink 500 itu. Kita colok terus kita pairing antara transmitter dan juga receivernya. Seperti itu caranya kalau yang seri basic. Terus juga untuk Saramonic Pro X ini dia itu mempunyai keunggulan di segi monitoring audio. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai female jack 3,5 mm. Nah, misalkan kalau teman-teman ada headset untuk nge-monitoring audio, di Pro X ini kita udah bisa nge-monitoring audionya. Nah, sekarang kita masuk ke segi baterainya nih ya, baterai life-nya. Nah, kalau dari kedua mic ini, wih, sumpah jauh banget lebih unggul lagi nih si Pro X nih, karena dia bisa sampai 10 jam. Kalau yang basic, dia tuh hanya bisa sampai 6 jam saja. Nah, terus kita bahas dari charging time-nya juga. Kalau charging time-nya ini, si Pro X ini dia hanya memakan waktu di 2 jam untuk sampai ke full-nya. Sedangkan kalau yang basic dia ya beda-beda tipis lah. Dia ada di 2,5 jam saja kayak gitu. Jadi beda tipis kalau untuk segi charging time-nya.
Terus untuk keunggulan yang lain, nah ini adalah termasuk keunggulan yang minor saja, yaitu dari segi besarnya si transmitter ini. Kalau yang Q20 ini dia transmitternya kecil banget nih, kayak gini. Nah, kalau yang basic tuh lihat, dia gede banget nih. Nih, segini gedenya bedanya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau mempunyai mic yang transmitternya itu kecil, jauh lebih unggul si Q20 ini. Jadi dia kayak kurang terlihat lah kalau misalkan kita taruh di baju, walaupun ya masih kelihatan, tapi dia itu udah kecil. Terus untuk keunggulan yang terakhir, kalau misalkan teman-teman di sini beli produk yang Saramonic Pro X Q20 ini, nah teman-teman sudah bisa mendapatkan yaitu storage bag ya, kayak hardcase kecil kayak gitu loh. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana, nah itu sudah ada tasnya sendiri. Sedangkan kalau yang basic itu gua akalin pakai pouch-pouch aja. Jadi mic itu gua taruh di pouch ya, sampai si lavaliernya, sampai yang kabel-kabel TRS-nya itu gua taruh semua di pouch tersebut. Nah, dari tadi kan kita udah bahas keunggulan dari si Saramonic Pro X Q20 ini. Kalau misalkan kita cari kekurangannya, sebenarnya ada nggak sih kekurangan dari Pro X Q20 ini? Sebenarnya ada, dan itu cuma satu kekurangan saja, dan itu menurut gua ini sedikit agak mengecewakan nih dari segi kekurangan ini, yaitu Pro X Q20 ini dia tidak mempunyai jack female 3,5 untuk kalau kita mau colokin mic lavalier. Nah, ini menurut gua sumpah kalau ini sudah ada ininya, input jack 3,5 untuk lavaliernya, ini menurut gua perfect banget nih mic ini, karena dia itu sebenarnya udah ringkas dan segala macamnya itu ya dengan keunggulan-keunggulan tadi, tapi di sini tidak terdapat jack 3,5. Dan di sini kan mayoritas kan teman-teman pengen nih videonya lagi pada saat bikin video itu kan mic-nya itu tidak terlihat ya. Misalkan kayak disembunyikan di baju dan segala macamnya. Tapi kalau kita menggunakan Pro X Q20 ini, kita masih menggunakan transmitter yang kecil kayak gini ya. Misalkan kalau kita taruh di sini, nah dia itu tetap terlihat kayak gitu di baju kita. Nah, jadinya kekurangannya dari segi tidak bisa dicolokin mic lavalier. Oke, dari tadi gue udah banyak banget bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari kedua mic Saramonic ini. Dan di sini gue mau coba ngetes mic-nya dari segi kualitas suara dan juga jarak jangkauannya nih. Nah, kita langsung masuk aja ke pengetesan mic Saramonic ini. Oke, di sini gue lagi ngecoba suara dari mic Blink yang 500 atau yang seri basicnya dari Saramonic. Nah, di sini sudah banyak kendaraan lewat, nah harusnya noise-nya juga ketangkap dari mic ini. Nah, kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas suaranya dari Blink 500 ini. Oke, yang kedua ini gue lagi ngetes si Blink 500 Pro X Q20. Nah, di sini kalian bisa dengar hasilnya, dan di sini juga masih terdapat banyak noise ya, kendaraan-kendaraan lewat kayak gitu. Nah, beginilah hasil suara dari Blink 500 Pro X Q20. Dan sekarang gua mau coba tes jarak dari si Blink 500 atau yang Saramonic seri basic ini. Oke, kita langsung mundur aja, yang katanya dia bisa sampai 50 meter saja. Kita buktikan ya. Nah, ini lapangannya ya mungkin sekitar ya 50 meteran juga mungkin ya. Kita coba-coba aja, kita mundur terus. Nah, di situ masih kedengaran suaranya harusnya. Karena apa? Karena di sana juga hutan langsung nantinya. Sudah nggak ada? Oh, sudah nggak ada. Cek. Ada? Nah, jadi jaraknya dia cuman sampai sini aja nih, si Blink 500 ini ya. Nggak sampai satu full lapangan ya. Kita langsung coba aja yang ke mic yang Pro X. Oke, di sini gue mau coba tes jaraknya dari Blink 500 Pro X Q20 ini ya. Seperti yang tadi kita sudah dengar, yang Blink 500 yang basic dia kepotong sampai nggak full lapangan. Nah, kita coba yang kedua ini, yang Pro X Q20. Nah, di sini gue langsung mundur aja, gue sambil membelakangin si mic-nya ya. Biasanya kan ini termasuk obstacle juga nih badan kita sendiri untuk ngebelakangin si mic-nya ini. Nah, di sini gue masih mundur ya, masih ada suara harusnya ya. Terus nah di sekitar sini nih hampir sudah hilang sinyalnya kalau yang seri basic yang atau Blink 500 nih. Nah, oke. Sebenarnya di sini udah kepotong nih yang Blink basic nih, Blink 500. Oke, masih muncul suaranya. Oke, nah berarti ini benar-benar membuktikan bahwa sinyalnya si yang Pro X ini benar-benar bisa sampai jauh banget nih. Ya, ini gua sudah full lapangan nih. Nah, di sini gua tes turun ke rumput ya. Ini rumputnya becek. Gua sampai sini aja harusnya. Masih ada suaranya? Oke, masih ada suaranya. Nah, di sini gua nggak bisa sampai full karena di sini ternyata becek habis hujan ya. Nah, ini adalah
tes jarak dari Pro X Q20. Oke, itu dia tadi gua ngetes mic Saramonic ini. Untuk kesimpulannya nih, menurut gua keduanya ini ada kekurangan dan kelebihannya, dan itu menurut gua agak signifikan banget kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau misalkan gua mau pakai untuk ini, misalkan kayak konten-konten ringan dan segala macamnya, gua di sini lebih memilih si Pro X Q20. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak gua mau bikin video tentang kayak korporat, kayak dan segala macamnya tentang pekerjaan yang profesional, di sini gua lebih memilih yang seri basic. Karena apa? Dia masih ada jack 3,5 untuk kita pasangin mic lavalier kayak gitu ya. Untuk segi harga ini nggak jauh beda, kalian langsung bisa aja cek link yang ada di bawah untuk kalian mau ngecek harga dari kedua mic ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.